Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Amin. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2 yaitu manusia dan lingkungan. Pembelajaran keempat. Silakan kalian buka buku halaman 88 sampai 103. Nah, perhatikan gambar tersebut di halaman 88. Di situ ada Beni. Beni dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna hijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Beni pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Nih, ayo diamati. Di sini ada menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia dan kenampakan alam buatan yang ada di Indonesia. Apa sih kenampakan alam? Kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam, contohnya gunung, pegunungan, dan laut. Ada juga kenampakan buatan. Kenampakan buatan itu adalah kenampakan di lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya apa? Waduk, ya, yang ada di Benanga itu adalah buatan manusia atau kenampakan alam buatan. Pelabuhan, bandar udara atau disebut bandara, kawasan industri, kebun binatang, perkebunan, dan jalan raya itu disebut dengan kenampakan buatan. Dari gambar pertama, apakah termasuk kenampakan alam? Ya, karena terdapat gunung dan pepohonan. Dari gambar itu, mana yang merupakan kenampakan buatan? Yang termasuk kenampakan buatan adalah waduk, gambar nomor 4. Selanjutnya, ayo berlatih. Nah, nanti kalian bisa berlatih untuk menjawab, ya. Kenampakan alam apa yang tampak pada gambar di atas? Sudah Ibu jelaskan tadi, ya. Oke, silakan dibaca-baca sendiri. Selama pandemik belajar di rumah, silakan dibaca-baca bukunya, ya. Kurangi bermain HP. Jadi, kalian harus rajin membaca, karena dengan membaca pengetahuan kalian bisa lebih luas, ya. Selanjutnya, ayo diamati. Nah, ini ada bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua itu terdapat di bagian timur Indonesia. Kalau kita lihat peta itu pasti yang sebelah kanan, paling ujung. Pulau Papua adalah pulau terbesar pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur, ya. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Tuh, ya. Nah, di sini ada berbagai pulau. Nah, kalian harus tahu bentang alam yang ada di pulau-pulau tersebut. Nah, di sini pulau-pulau yang harus kalian ketahui ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, di sini setiap pulau pasti memiliki bentang alamnya masing-masing, ya. Di Jawa ada gunung apa? Lembahnya, bukit, sungai, dan dataran rendah pantai. Nah, ini gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, pantai itu termasuk penampakan alam, ya.
Kalian bisa cari di internet, cari di Google. Di Jawa itu ada gunung apa aja, lembahnya apa saja, bukitnya, sungai, dataran rendah namanya apa dan di mana pantainya. Nah, lalu ada ayo mengamati. Nah, diamati itu tadi. Kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentuk alam Pulau Papua. Sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam provinsimu. Provinsi kita adalah Kalimantan Timur. Kalian bisa mengetahui bentang alam di Kalimantan Timur itu apa saja. Ada gunung apa, ada sungai apa, ya. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak lepas dari keadaan iklim di Indonesia. Apa itu iklim? Nah, di situ ada keterangannya. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu daerah yang luas dalam rentang waktu yang lama, atau keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, sinar matahari pada waktu pendek dan tepat tertentu. Letak astronomi atau letak astronomi Indonesia berada di sekitar Khatulistiwa, yaitu 6 derajat Celcius lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, sehingga Indonesia memiliki daerah tropis, ya, karena terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Iklim di Indonesia ada iklim laut dan iklim panas. Silakan kalian baca sendiri ya, Nak, untuk menambah informasi dan pengetahuan kalian. Nah, selanjutnya ini ayo membaca. Beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Flora itu adalah termasuk tanaman. Fauna itu adalah sejenis hewan. Ya, silakan dibaca. Ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 paragraf. Untuk mengetahui ide pokok dalam suatu paragraf, yang pertama adalah kalian harus membaca secara keseluruhan teks dengan saksama. Catatlah hal-hal yang penting yang kamu temukan. Lalu carilah pikiran pokok yang terdapat dalam setiap paragraf. Dan carilah pikiran pokok atau ide pokok ke seluruh bacaan. Nah, setiap satu paragraf, Indonesia sangat kaya dengan kekayaan flora dan fauna. Ide pokok itu adalah pokok pikiran atau salah satu bagian dari membaca. Pokok pikiran menjadi sebuah paragraf merupakan kemampuan penulis, ya. Nah, biasanya pokok pikiran atau ide pokok itu terdapat di awal atau di akhir, di tengah atau di akhir kalimat. Tapi banyak-banyaknya itu berada di awal kalimat. Nah, seperti ini. Indonesia sangat kaya dengan kekayaan flora dan fauna. Nah, inti dari satu paragraf itu berarti tentang Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Selanjutnya itu pasti keterangannya. Ide pokok itu dibarengi dengan penjelasan. Nah, pasti kalimat kedua itu adalah keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Nah, kalimat kedua itu adalah keterangan dari atau penjelasan dari kalimat pertama. Nah, kalimat selanjutnya itu adalah penjelasan juga, ya, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Itu juga keterangan dari Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Jadi paragraf pertama ide pokoknya adalah Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Paragraf kedua bisa kalian baca dulu. Nah, inti dari paragraf ini kalimat mana gitu, ya. Seperti itu untuk mencari ide pokok atau pokok pikiran. Nah, selanjutnya di sini ada persebaran flora dan fauna di Indonesia.
banyak ya. Ada Malayan dan Indo-Australian. Silahkan dibaca-baca. Kenapa Indo-Malayan itu hanya Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali, sedangkan kawasan timur itu adalah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua itu adalah Indo-Australian. Tuh, karena memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda. Nah, di sini ada persebaran flora. Flora itu adalah hewan ya. Jadi hewan di Kalimantan dengan hewan yang ada di Papua itu pasti berbeda-beda. Setiap wilayah pasti memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Fauna di Indonesia itu sangat beragam ya. Tadi sudah dijelaskan yaitu banyak peralihan yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Ya, garis Weber adalah garis yang digambarkan oleh Weber. Nah, itu ada yang tadi jelaskan yaitu fauna Australian dengan fauna tipe peralihan. Dengan garis Wallace adalah garis yang digambarkan oleh Wallace untuk memisahkan habitat fauna tipe peralihan dengan fauna tipe Asia. Silakan dibaca-baca ya nak. Nih ada amati dulu petanya iklim, penampakan alam serta kekayaan flora dan fauna yang memiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab ya. Hewan-hewan yang dilindungi ya harus kita jaga dengan baik. Nih ada tipenya, ada 3 ya yang ibu jelaskan tadi, yaitu tipe Astiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Ya, ibu jelaskan secara singkat. Fauna Asiatis memiliki kesamaan dengan fauna yang hidup di benua Asia. Contohnya harimau, kera, gajah, orangutan. Hewan tipe Asia banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Sedangkan fauna peralihan itu tidak memiliki kesamaan dengan fauna di Asia ataupun Australia. Contohnya komodo, anoa, babi rusa, burung malio, dan kakatua. Hewan tipe peralihan banyak terdapat di wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Untuk fauna Australis memiliki kesamaan dengan fauna yang hidup di benua Australia. Contohnya burung cendrawasih, nuri, kanguru, dan kasturi. Hewan tipe Australis banyak terdapat di wilayah Indonesia bagian timur, Maluku bagian timur, dan Papua. Biasanya faunanya mirip-mirip dengan daerah Australis. Nah, seperti itu. Silakan dibaca-baca ya. Nih. Selanjutnya lagi 101 yaitu ayo berlatih. Pasangkan dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira yang mana? Menggunakan hak pilih dalam pemilu atau mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti mengenai beribadah, berdoa, baik kepada sesama, berbeda agama ya. Itu adalah yang kedua, yaitu sila pertama kita kaitkan dengan mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab, kira-kira yang mana ya? Kalian lanjutkan. Sila ketiga,
Persatuan Indonesia. Sila kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adil. Adil dalam apa ya? Kalian cari saja nanti sila kedua, 3, 4, 5. Kira-kira pasangan mana yang cocok sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan ayo amati. Nah, ini kalian lihat perilaku pada gambar tersebut mana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambar pertama, diconteng atau disilang, berbagi dengan fakir miskin. Gambar kedua, berkelahi dengan teman, apakah termasuk dengan sila Pancasila atau tidak. Ketiga, yaitu membuang sampah pada tempatnya, apakah termasuk perilaku sila nilai-nilai Pancasila atau tidak. Keempat, bergotong royong. Kelima, membuang sampah sembarangan yang menyebabkan banjir, itu termasuk nilai-nilai Pancasila atau tidak. Gambar keenam, yaitu tempat beribadah yang berdekatan atau saling toleransi, itu termasuk nilai-nilai Pancasila atau tidak. Yang ketujuh, yaitu menjenguk teman yang sakit, termasuk nilai-nilai Pancasila atau tidak. Dan gambar kedelapan, yaitu menembak hewan buruan yang dilindungi, itu termasuk perilaku nilai-nilai Pancasila atau tidak ya. Nanti kalian bisa menandai dengan pensil di bukunya. Oke, itu saja yang kita pelajarin hari ini. Intinya kalian di rumah harus rajin membaca ya, dipahami. Jika ada yang kurang paham, silahkan tanya di grup atau japri ibu, boleh silahkan ya. Selamat belajar, semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.